Bersyukur kita kepada Allah, malam ini cuacanya cerah, berada di tempat yang paling baik, masjid rumah Allah, bersama orang-orang baik, pemimpin yang soleh, orang-orang yang diridhai Allah, para ulama. Ucapan syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya majlis kita ini tidak menjadi majlis bangkai, busuk dan berbau, maka kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah lama saya berceramah, baru di Kolaka inilah seperti khutbah Idul Fitri Idul Adha. Biasanya ceramah di atas pentas, malam ini ceramah di atas mimbar. Mudah-mudahan ini menambah keagungan dan kemuliaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya diundang untuk memberikan tausiah seputar peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayatnya sudah dibacakan qari kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Agaknya inilah jawaban pertanyaan yang ada di kepala saya. Mengapa acara ini tidak dibuat di tanah lapang? Karena kalau dibuat di tanah lapang, umat tidak kembali ke masjid. Sedangkan tujuan utama peringatan Isra Mi'raj adalah mengembalikan umat ke masjid. Di sebagian tempat saya diundang tausiah di stadion, di lapangan sepak bola. Karena ada sebagian masyarakat yang takut masuk masjid, karena beberapa kawannya yang masuk masjid 2 hari setelah itu mati. Tapi rupanya orang Kolaka malam ini mau mengingatkan kita semua. Mungkin masjid tidak muat menampung walaupun sudah 2 lantai. Saudara-saudara kita yang berada di balik pintu, di balik jendela. Saya tanya tadi, Bapak, apakah di luar disediakan layar? Ada layar di luar? Alhamdulillah. Ada tak ada tak apa-apa. Karena saya di layar dengan tak di layar sama bentuknya. Maka inti pertama dari peristiwa Isra Mi'raj adalah memakmurkan masjid. Makna memakmurkan masjid yang pertama, membangun masjid. Di beberapa tempat saya diajak penggalangan dana, memakmurkan masjid, mengutip dharma, sumbangan infak sedekah. Tapi Masjid Agung Kolaka tidak perlu lagi infak sedekah. Karena sudah cantik, megah dan mewah. 2 lantai marmer, cantik tiangnya, kaligrafinya, lampunya mantap walaupun tak hidup. Tidak ada kurangnya sedikit pun lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jam dindingnya sepasang kiri dan kanan. 1 jam 6:15, 1 jam 8 kurang 10. Tapi insya Allah kita siap memakmurkan masjid ini dengan meramaikan dengan sholat berjamaah. Biasanya masjid itu yang lantai atas ini untuk perempuan saja, yang laki-laki di lantai bawah. Tapi malam ini Masya Allah, dipandang ke atas ada perempuan, ada laki-laki. Dipandang ke bawah ada laki-laki, ada perempuan. Nampaknya penempatannya memang siapa yang datang duluan dia dapat tempat dulu. Beginilah orang Kolaka memakmurkan masjid. Betul? Hai kaum muslimin muslimat di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, bahkan yang ada di Semenanjung Malaya. Kalau kalian mau menengok bagaimana masjid ramai sampai tak ada tempat untuk ustaz berceramah, datanglah ke Kolaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tanda berhasil ceramah bukan dilihat saat ceramah, tapi lihat setelah ceramah. Siapa yang mau melihat keberhasilan ceramah malam ini,
tengok subuh besok. Insya as-salatu khairum minan naum. Tengok besok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini panasnya luar biasa. Makanya kalau ada ibu-ibu di sana yang berkipas, jangan dilarang. Bapak nikmati aja anginnya dari sebelah. Oh, Ustadz menyindir kepanasan ya? Tidak, saya tidak panas karena kipas ada di belakang. Ada kipas di samping, ada. Demi Allah saya tidak menyindir. Saya cuman bercerita supaya kita tenang. Kalau terasa agak panas, banyak-banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gimana? Udah dingin? Belum? Tambah lagi. Selawatnya masing-masing, sendiri-sendiri aja. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir. Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Sekarang orang banyak ketakutan dengan penyebaran virus. Pesawat-pesawat kosong. Kawan saya naik pesawat berdua saja dengan pilot. Airport kosong. Beberapa sekali saya airport kemarin malam di Padang, lanjut nginap di Cengkareng. Tadi malam terbang langsung subuh tadi di Makassar, langsung terus ke Kolaka. Airport penerbangan Ustadz Somad. Bahkan kami sholat di tempat penerbangan luar negeri, masuk ke tempat luar negeri kosong, tidak ada cop paspor. Orang ketakutan, semuanya takut mati, takut kumpul ramai-ramai, takut salaman, takut pelukan, takut salaman, takut sentuhan, takut penyebaran virus. Saya menduga ini jangan-jangan di Kolaka Isra Mi'raj dibatalkan juga. Jangan-jangan kalaupun dibuat acara jamaah banyak yang tidak berani datang, ternyata jamaahnya berani mati semua. Disambut saya dari di luar pintu, polisi, tentara mengawal. Satpol PP tak ada, pensiun malam ini. Masyarakat Kolaka ini luar biasa. Semua suku ada di sini. Dari mulai ujung Sumatera, Aceh ada. Bahkan Bapak GM Antam kita dari Aceh. Kalau mau melihat Nusantara, berkumpul semua orang, ada di Kolaka. Maka Kolaka insya Allah menjadi negeri yang aman, damai, tentram. Ada macam-macam suku, agama, bangsa dan bahasa di sini Pak Ustadz. Maka kami hidup tentram, tenang. Tadi kami naik mobil Pak Wabub, saya ditemani Pak Wabub dari Antam tadi. Sebelah kanan saya tengok gelap. Apa itu Pak Wabub? Laut. Masya Allah, tabarakallah. Yang sebelah kanan ini apa Pak Wabub? Yang sebelah kanan ini adalah tambak ikan dan tambak udang. Artinya apa? Negeri ini pandang ke kanan ikan dan udang, pandang ke kiri lautan samudra luas. Dari laut naik rezeki ke atas, dari langit turun rezeki ke bawah, dari tanah tumbuh tanam-tanaman, dengan syarat memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dengan makna membangun masjid. Sudah bangunannya cantik, indah. Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Dikirim 6 anak ke kedutaan Saudi Arabia. Musabaqah internasional dibuat di kedutaan. Bukan dilaksanakan Indonesia, tapi kedutaan Saudi Arabia. 6 anak dikirim dari Kolaka. 5 orang menang, 2 orang akan menjadi wakil Indonesia di Yordania. Hebat tidak orang Kolaka ini?
6 orang dikirim, 5 orang menang, 2 orang mewakili Indonesia di Yordania. Insya Allah akan menjadi juara internasional. Amin. Siapa yang tidak percaya isi ceramah saya ini, bahwa orang Kolaka hebat-hebat baca Quran, bahwa orang Kolaka banyak yang hafal Quran, kalau kalian tak percaya, datang kemari, tes satu-satu. Ustaz tidak ngetes, aku tidak perlu ngetes, karena aku tahu dari tatapan mata mereka, mereka semuanya ketakutan. Mereka hanya takut kepada Allah. Mereka tak takut kepada yang lain. Itulah yang ditanamkan ketika kita sedang masuk masjid ke dalam rumah Allah. Naik Bapak Kapolres ke atas mimbar. Begitu Pak Kapolres naik, saya di bawah mulai cemas. Jangan-jangan Pak Kapolres ceramah duluan. Rupanya Pak Kapolres mau menenangkan semuanya. Setelah semuanya tenang, barulah naik Ustadz Abdul Somad ke atas. Alhamdulillah, di atas tenang, di bawah tenang, di kiri tenang, di kanan tenang. Belakang nih dari tadi nggak tenang-tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Isra Mi'raj tidak ada tujuan lain kecuali mengambil sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Zakat cukup turun ayat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi kalau masalah sholat, sholat tidak main-main. Tidak cukup surat dari Jakarta turun ke Kolaka, tapi mesti bupati, wakil bupati Kolaka yang dijemput, diminta untuk hadir ke Jakarta, karena ini adalah perintah yang luar biasa. Makanya mencari menantu, carilah menantu yang sholat, bukan somat. Mau mencari suami, carilah suami yang sholat. Mau mencari pemimpin, carilah pemimpin yang sholat. Malam ini luar biasa. Bupati ada, wakil bupati ada, GM Antam ada, Bapak Dandim ada, Bapak Kapolres ada, Bapak anggota dewan ada. Padahal mereka ini biasanya ada kalau menjelang pilkada saja. Tapi malam ini mereka hadir, mereka datang. Selama ini kadang saya kalau ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili, Bapak anggota dewan atau yang mewakili. Tapi malam ini wakil-wakil tak berlaku, datang mereka semuanya. Takbir. Makanya saya tanya, di sini pilkadanya kapan? Ternyata 2024. Karena di beberapa tempat banyak juga yang hadir, rupanya pilkadanya 2020. Tapi semuanya datang berkumpul. Ini menunjukkan masyarakatnya cinta masjid. Mobil penuh, motor tak terhitung, parkirnya tetap rapi. Saya sudah lihat tadi, saya sudah lihat masuk. Begitu tadi jarak 1 kilometer menjelang masjid sampai, mobil sudah macet. Begitu melihat mobil macet berhenti, saya mulai cemas. Yang saya cemaskan mobil nggak bisa masuk, berarti jalan kaki ke dalam. Ternyata parkirnya rapi, helm-helmnya telungkup semua. Jangan khawatir kalau hujan basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, sab'atun, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah ketika yang lain kena padang mahsyar, panas, terik matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke ubun-ubun kepala. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Ini yang hadir ini kebanyakan saya lihat wajahnya adalah anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Betul? Yang tua ada beberapa, tapi casingnya aja tua, signalnya muda semua. Betul? Sab'atun, 7 golongan
yang mendapat naungan di padang mahsyar tidak akan kepanasan, tidak akan meleleh keringatnya, tidak akan kena terik matahari. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor anggota dewan, badannya boleh di kantor PT Antam, badannya boleh di kantor bupati, badannya boleh di kantor Polres, badannya boleh di kantor Dandim, tapi hatinya tergantung di masjid. Hayya 'alas shalah. Kosong semua kantor-kantor. Kemana mereka? Shopping. Bukan, karena mereka semuanya di masjid. Mereka sadar bahwa kantor mereka itu, andai mereka tidak ada pun, kantornya tetap buka. Betul? Hai orang yang takut ke masjid karena takut kantornya tutup, ingatlah direktur-direktur, ingatlah pejabat-pejabat, andai kau mati malam ini, besok pagi kantor kau tetap buka. Betul? Kalau betul bilang betul, kalau tak betul bilang betul juga. Kalau tak betul katakan tak betul, berdiri jantan katakan tak betul, kata kau Abdul Somad. Walaupun kau pejabat tinggi, kalau engkau mati penggantimu sudah siap. Betul? Tapi solat yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan bertanya, dulu kau waktu mati sempat dapat bintang berapa? Bintang 4, bintang 5 apa bintang 7 sakit kepala? Dulu sebelum kau mati, kau sempat jadi PNS golongan 4A, 4D, 4C, 4E. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali disoal, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali diinspeksi, yang pertama kali diperiksa, salatuhu, salat. Beruntung bapak-bapak, istrinya adalah perempuan-perempuan yang solat. Nih perempuan yang solat. Beruntung ibu-ibu semua, karena suami kalian adalah laki-laki yang sholat. Nih laki-laki yang sholat semua. Betul? Bisa sholat isya kayak gini susunan sopnya tadi? Gimana sholat isyanya tadi? Ada sholat isya di masjid tadi? Alhamdulillah. Masjid Agung Khaira Ummah, nama masjidnya luar biasa. Masjid kadang nama masjid Al-Ikhlas, nama masjid At-Taqwa, nama masjid Al-Mujahidin, tapi Masjid Agung Kolaka memang beda. Apa nama masjidnya? Khaira Ummah. Khaira, terbaik. Umat yang paling baik. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling baik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang berbuat mungkar. Kalau ada tetangga kita yang tidak sholat ke masjid, rumahnya di depan rumah kita ke masjid, dia nyanyi dangdut. Kita ke masjid, dia main gaple. Kita ke masjid, dia ngobrol-ngobrol. Kita ke masjid, dia main HP. Yang salah kita apa dia? Nampaknya kepanasan semua, sampai menjawab pun bingung. Saya ulang sekali lagi, kalau ada tetangga kita nggak sholat, kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, kalau ada tetangga kita nggak peduli masjid, yang salah itu kita atau dia? Kita yang salah. Kenapa tidak mengajak dia? Nih khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang terbaik kalau kamu mampu mengajak orang ke masjid. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke masjid, karena Abdul Somad berceramah di dalam masjid di depan orang yang sudah ke masjid. Abdul Somad bukan orang terbaik. Orang terbaik mana? Tuh, anak muda yang bukan LCMA, bukan profesor, mereka biasa-biasa saja, tapi dari ngobrol-ngobrol dia dengan kawannya, akhirnya kawannya terbuka pintu hatinya. Pagi-pagi mereka makan lontong sayur. Guys, ya, ada apa? Ku tengok dari tatapan matamu lain pagi ini. Apa yang kau tengok? Ku tengok kau macam mau mati. Terngiang kata-katamu di telinga temanmu itu. Kau mau mati, kau mau mati, kau mau mati. Malam dia mau tidur, kau mau mati. Besok pagi dia mau makan, kau mau mati.
Kata-kata yang dari dalam hati sampainya juga akan ke dalam hati. Kata-kata yang hanya di mulut sampainya juga akan ke mulut. MLM, multi level marketing. Tisu. Soalnya saya kadang-kadang kalau ceramah dapat kertas tertulis, Ustadz waktu 5 menit lagi. Berapa yang ingin Ustadz sampaikan malam ini? Tidak banyak-banyak, 3 saja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa inti dari Isra Mi'raj adalah memakmurkan masjid. Tapi rasanya cerita masjid di Kolaka mubazir. Soalnya tadi di Antam, jangankan masjid, sport center pun penuh. Biasanya sport center penuh main voli. Banyak laki-laki nonton voli bukan nonton bolanya, nonton pemainnya. Pakai rok pendek, perempuan. Tapi tadi sport center penuh melimpah ruah sampai keluar ceramah pengajian. Tadi gitu melihat sport center penuh, dalam hati saya, ini nampaknya nanti malam jamaah sudah berkurang karena sudah tumpah ruah di sport center. Rupanya malam ini malah melimpah ruah sampai tak ada 2 senti pun yang kosong, berisi. Ini kalau menurut ilmu kesehatan kita ini sudah melanggar standar WHO, World Health Organization. Nampaknya kita malam ini sudah berebut oksigen ini. Oksigen kita yang di bawah ini dapat yang sudah bekas-bekas dari atasnya. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita insya Allah tetap sehat walafiat. Syarat mau dapat lindungan di akhirat, makmurkan masjid. Syarat dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, makmurkan masjid. Syarat Kolaka tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmurkan masjid. Ini kalau atasan yang nyuruh datang, besok datang ke kantor jam 7, jam 6.30 sudah datang. Siap Pak, siap Pak, siap. Jam 7 suruh datang, 6.30 sudah duduk. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, apa dia jawab? Kau aja duluan lah. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala mau turun? Bagaimana negeri mau aman dan damai? Momen peringatan tabligh akbar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan adalah diselenggarakan oleh Antam, Kabupaten Kolaka, Masjid Agung Khaira Ummah. Ketiga-tiganya insya Allah menjadi lembaga yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anak-anak mudaku sekalian, maukah kalian menjadi penghuni surga? Yang jawab yang muda-muda aja. Yang tua-tua yang udah diintip-intip malaikat maut diam aja. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Kalau masjid ini dibangun orang kaya, orang kayanya masuk surga. Kalau masjid ini dibangun oleh Pemda, Pemdanya masuk surga. Kalau masjid ini dibangun oleh anggota dewan, anggota dewannya masuk surga. Kalau dosanya banyak, singgah sebentar di neraka. Insya Allah semuanya masuk surga tanpa transit, langsung sampai ke surga. Bukan macam saya transitnya 3 kali. Dari Padang, transit Jakarta, transit Makassar, baru sampai ke Kolaka. Transit. Makanya doa kita minta jangan sampai transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkan kami semua dari azab neraka jahanam. Amin. Habis 20 menit. Yang saya mau sampaikan malam ini 3 poin. Poin pertama, memakmurkan masjid 20 menit. Poin kedua 20 menit. Poin ketiga 20 menit. 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Apa pelajaran dari sholat? Ada imamnya, ada makmumnya, ada muazzinnya, ada bilalnya, ada khotibnya.
maka kita mesti bekerja sama. Muazin manggil aja, hayya 'alas shalah. Muazin manggil aja, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Setelah itu imam pun maju ke depan. Sebelum imam maju ke depan, khatib naik ke atas mimbar. Mungkinkah imam disebut imam kalau tidak ada makmum? Tidak. Mungkinkah salat bisa dilaksanakan kalau tidak ada imam? Tidak. Mungkinkah orang ramai kalau tidak ada muazin yang memanggil? Tidak. Jumat tidak akan disebut salat Jumat kalau tidak ada Bilal, kalau tidak ada khatib yang naik ke atas mimbar menjadi penyampai khutbah dengan 5 rukun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. 5. Imam, Bilal, khatib, jamaah. Satu lagi, tempat. Kalau tidak ada ini maka tidak akan terwujud solat berjamaah. Maka poin yang kedua dari Isra Mi'raj adalah bekerja sama. Apa mungkin bisa tabligh akbar ini dibuat kalau tidak ada kerjasama? Kerjasama antara Pemda Kolaka dengan Antam, dengan Masjid Agung Khairul Ummah, kerjasama antara masyarakat dengan pembuat baleho. Makanya gambar saya dibuat besar. Besar pula gambar ini dari saya lagi. Jamaah dari tadi rupanya bukan nengok saya, nengok sini. Jangan-jangan dia udah ngambil foto langsung diuploadnya. Temukan 8 perbedaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga persatuan dan kesatuan umat? Kalau antar kita sesama Islam, ada Makassar, ada Bugis, ada Minangkabau, ada Aceh, ada Jawa, ada Sunda, kita jaga dalam bingkai persatuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi di luar sana ada Bali Hindu, ada Batak Sumatera Utara, sebagiannya Islam, sebagian Katolik, sebagian Kristen. Ada saudara kita dari Toraja, ada saudara kita dari berbagai suku yang tidak seagama. Maka kita tetap diikat dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada namanya ukhuwah wataniyah. Ini banyak orang sekarang lupa. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kapolres, ngobrol-ngobrol dengan Pak Dandim. Ada namanya program apa tadi namanya? Pancasila Menyapa. Pancasila Menyapa. Karena banyak sekarang orang sudah lupa tentang dasar negaranya. Bahwa dalam Pancasila dinyatakan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di bumi Nusantara. Dari mulai Sabang sampai Papua, dari mulai Pulau Sabang sampai ke Sorong, sampai ke Timika, tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan berarti berhantu. Tuhan. Sedangkan kita bertuhan, kita berkata, Tuhan kita siapa? Marabbuka. Allah. Banyak yang takut menjawab, disangkanya ini mungkar nakir. Marabbuka, siapa Tuhan engkau? Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Ma kitabuka, apa kitab engkau? Kita semua menjawab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, orang yang meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia Tuhan itu tidak ada. Maka orang tidak bertuhan, apakah diakui di Indonesia? Tidak. Maka kata Abdul Haris Nasution, Jenderal Bintang 4, Jenderal besar yang lolos dari 30 SPKI, tidak mungkin Pancasila akan bersatu dengan komunis, karena orang yang berpancasila
pasti mengakui adanya Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mengakui Tuhan pasti akan menjadi musuh Pancasila. Mungkinkah di laga dibenturkan antara Islam dengan Pancasila? Tidak. Karena orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan, maka dia sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kalau sudah Tuhannya Allah, memintanya kepada siapa? Allahus. Sudah selesai. Somad itu nama Allah, bukan nama penceramah. Sedangkan ini hambanya, makanya disebut Abdus Somad, hamba Allah. Supaya kita jadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba jabatan, bukan menjadi hamba kekuasaan, bukan menjadi hamba harta. Menjadi hamba harta, harta akan binasa. Menjadi hamba kekuasaan, paling lama 2 periode kalau tidak ditangkap KPK. Menjadi hamba jabatan, menjadi hamba kekuasaan, menjadi hamba harta. Tapi jadilah hamba Dia yang kekal abadi, tidak akan mati untuk selamanya. Siapa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengajarkan itu kepada kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara berterima kasih kepada dia? Terima kasih Muhammad, terima kasih Muhammad, terima kasih Muhammad, thank you Muhammad. Bukan begitu cara berterima kasih kepada dia. Ucapkanlah salam kepada dia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan salawat kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang hari ini malam ini datang kelas 1 SMP, 3 tahun lagi akan kelas 1 SMA, 3 tahun lagi akan semester 1 fakultas, setelah itu dia akan jadi S1. Yang tahun 2020 Abdul Somad datang ke Kolaka, dia kelas 1 SMP. 2030 dia sudah lolos menjadi pegawai Pemda. Kalau lulus PNS. Kalau tidak, dia akan menjadi bos. Bos apa ya? Bos, jangan sebut bos antum. Dia akan menjadi bos ternak ikan dan udang. Nggak ada yang mengaminkan. Kau dari mana? Dari Kolaka Pak Ustadz. Dulu waktu Ustadz Abdul Somad ceramah tahun 2020 kau jadi apa? Kelas 1 SMP Ustadz. Sekarang 2030 kau jadi apa? Jadi bos Pak Ustadz, seperti doa Ustadz Abdul Somad. Bos apa? Bos udang. Masa SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun cuman jadi bos udang? Emang bos udang Pak Ustadz, tapi setiap bulannya 3 kontainer ekspor ke Jepang. Barulah banyak amin. Mendengar 3 kontainer, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Mau jadi PNS gajinya 2,5 juta atau mau jadi punya ternak udang, tambak udang, ekspor 3 kontainer ke Jepang? Bingung. Yang penting rezekinya halal. Gantungkan cita-citamu. Nah, tahun ini Abdul Somad datang ke Kolaka. Kau di sudut sana, kau di pojok sana, kau di tepi jendela, kau tak bisa masuk. Kau masih kelas 1 SMP.
Tapi tahun 2030 kau menjadi bisnismen yang luar biasa. Abdul Somad akan datang lagi tahun 2030. Berarti setuju. Berarti setuju saya datang 10 tahun lagi. Padahal saya tadi mancing. Maksudnya pas saya katakan Abdul Somad akan datang 2030. Jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya cuman mau cerita bahwa waktu begitu cepat berlalu, bahwa yang hari ini kita nampak kecil, pendek, nggak punya apa-apa, kelas 1 SMP, 10 tahun lagi dia sudah selesai S1, 10 tahun berikutnya dia akan menjadi pejabat, dia akan menjadi orang kaya, dia akan menjadi orang hebat. Sedangkan kita yang tua-tua akan mati dimakan cacing tanah. Banyak yang nggak mau dimakan cacing tanah. Mau nggak mau, suka tak suka, kau akan mati. Ustaz kalau nunjuk mati, jangan, kalau cerita mati jangan nunjuk kami lah. Kau akan mati. Kita semua akan mati, betul? Bapak akan mati, ibu akan mati. Saya belakangan. Kolaka, walaupun Abdul Somad mati, kolaka akan tetap ada yang mengumandangkan azan zuhur, dan akan ada yang jadi khotib Jumat di atas mimbar ini sampai hari kiamat. Kolaka akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita harus kerjasama. Yang punya tanah, wakafkan tanahnya untuk pondok tahfiz Quran. Setuju? Yang punya duit, yang punya banyak sampan, satu perahu kau wakafkan. Perahu itu hasilnya, ikannya, udangnya, kepitingnya, aku wakafkan hasilnya untuk anak-anak yang sekolah di pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin. Setuju? Ibu-ibu yang tak punya sampan, yang tak punya perahu, yang tak punya tanah, datang ke pesantren, tanya orang pesantren, saya tak punya apa-apa, tapi siap memasakkan di sini dengan syarat kalian gaji, ini kontraknya. Bukan begitu. Yang bisa bantu dengan uangnya, kasih uangnya. Yang bisa bantu dengan tanda tangannya. Saya tidak punya kapal, saya tidak punya sampan, saya tidak punya tanah, tapi tanda tangan saya masih laku. Anak-anak pesantren kalau tamat nanti masuk perguruan tinggi negeri gratis. Setuju? Apapun yang kau punya, hartamu, jabatanmu, tanahmu, sampanmu, suaramu, kekuasaanmu, pakai untuk anak-anak muda kolaka, sehingga ketika kau mati pahalanya akan tetap mengalir ke alam barzakh kuburmu. Setuju? Sudah kusampaikan ya Allah di mimbar Masjid Agung Khairul Ummah Kolaka. Sudah kusampaikan ya Allah pada yang punya tanah. Kalau yang punya tanah tidak mau mendengar malam ini, pura-pura dia pekakan dia sampai mati ya Allah. Kalau yang punya sampan, pura-pura dia tidak tahu, maka nanti ketika dia mati, sampannya itu akan dijual oleh istrinya, dan istrinya akan nikah dengan brownies brondong manis. Ibu-ibu udah pulang semua? Belum. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, yang tanda tangannya masih berlaku, dipakainya. Bekerja sama Masjid Agung Khairul Ummah, PT Antam, dengan Pemda, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak anggota Dewan. Kalau mereka ini bekerja sama, insya Allah rakyat akan sami'na wa ata'na. Kalau mereka bekerja sama, membuat sekolah agama, membuat sekolah pesantren, mendidik anak-anak hafal Quran, maukah Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya? Jangan sampai nanti sekolahnya sudah disiapkan, anak-anaknya tidak mau didaftarkan, akhirnya anak-anaknya akan menjadi pecandu narkoba, anak-anaknya akan menjadi LGBT, anak-anaknya akan menjadi pemabuk, anak-anaknya akan sakau. Tidak ada gunanya kau punya anak yang ganteng, kau punya anak yang cantik, kau punya anak yang hebat, hartanya banyak, tapi tidak bisa mendoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi saya lihat di jembatan-jembatan sunyi, sepi. Pasar ikan ada beberapa orang yang jualan. Pak Wabub itu jual ikan malam, ya. Ustaz Somad itu di samping laut ada wisata kuliner.
Saya buka kaca, mana wisata kulinernya? Kosong, nggak ada orang. Kemana semua orang Kolaka? Rupanya pasar ikan kuliner kosong. Semuanya datang ke masjid. Apakah 10 tahun akan datang fenomena orang ke masjid ramai-ramai masih ada atau tidak? Siapa yang menjamin bahwa 10 tahun akan datang orang masih tetap mau dengar ceramah di masjid? Bisa jadi ustadz datang ceramah di masjid, yang hadir cuman orang-orang 70 tahun menunggu malaikat maut. Ustadz ceramah semuanya batu, ustadz ceramah semuanya diam. Siapa yang menjamin 10 tahun akan datang bahwa bupati tetap suka masjid, bahwa kapolres suka masjid, bahwa dandim suka masjid, bahwa anggota dewan suka masjid? Tidak ada jaminan. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tuai 10 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, masukkan anaknya ke sekolah agama, maka insya Allah itulah yang akan membuat negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun warabbun. Tapi nggak bisa sendirian, Pak. Ustaz Somad cuman ceramah berapi-api, tak bisa. Ibunya juga punya peran luar biasa. Ibu sampaikan ke anak-anak ibu, anakku, ku kandung kau 9 bulan 10 hari, ku susukan kau dengan susu sapi. Aku ingin kau menjadi ulama, aku ingin kau menjadi imam, aku ingin kau menjadi ustadz. Kalaupun kau jadi tentara, kau menjadi tentara yang menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Kalaupun kau jadi polisi, kau menjadi polisi yang menolong agama Allah. Kalau kau jadi bupati, kau jadi bupati yang akan menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau ibu sanggup mengatakan itu, sampaikan. Kalau ibu nggak sanggup mengatakan itu, cukup hidupkan HP, dengarkan ke telinga anak ibu. Nah, dengarkan ini video Ustadz Somad. Subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, memakmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, bekerja sama. Omong kosong kita bisa berjaya kalau kita tidak bekerja sama. Omong kosong kita bisa menang kalau tidak bekerja sama. Bayangkan pemain sepak bola tidak mau bekerja sama. Begitu bola dapat oleh kiper, dipegangnya sampai habis waktu. Bisa kita gol? Tidak bisa. Bayangkan kalau striker penyerang tidak mau kerjasama, begitu dapat bola dipeluknya, dibawanya pulang. Maka kalau sudah dapat bola dibagi-bagi ke kawan. Siap bekerja sama? Poin pertama, makmurkan masjid. Poin kedua, bekerja sama. Poin yang terakhir, tisu terakhir. Setelah kita bisa bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, maka kita yang terakhir kali adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salat sudah, puasa rajin, umrah nggak bisa masuk, nunggu izin dari Saudi Arabia, virus corona. Salat sudah, puasa rajin, umroh sudah bayar. Kau udah bayar store DP umroh? Udah. Berapa biaya umroh? 30 juta. DP yang kau bayar berapa? 300 ribu. Yang penting sudah ada nih niat. Mati dia dapat pahala umroh. Tapi ada satu amal yang paling berat dilakukan manusia. Saya Ustaz Somad, kalau sholat di Masjid Khairul Ummah siap, mendengar ceramah siap. Saya dengar ceramah Ustaz Somad 3 hari telinga saya peka. Kenapa? Rupanya dia dekat sound system. Saya Ustaz Somad, kalau baca Quran siap, dengar ceramah siap, langkah kaki ke masjid siap. Yang saya tak siap satu Pak Ustaz, apa? Bayar zakat. Ada orang-orang ketika diuji tangannya siap, diuji kakinya siap, diuji matanya siap, diuji telinganya siap, diuji kantongnya, kumat penyakitnya. Oleh sebab itu, yang ketiga adalah membayar zakat. Bapak-bapak yang PNS, pegawai BUMN, termasuk PT Antam, guru,
pegawai swasta, perusahaan PT Persero, CP, polisi dan tentara yang pendapatannya sebulan di atas 4 juta sudah kena zakat 2,5%. 4 juta 2,5%. Cara ngitungnya mudah. Sejuta 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, sejuta 25 ribu, sejuta 25 ribu, sejuta 25 ribu, sejuta 25 ribu. Kalau ada guru, pegawai, polisi, tentara, anggota dewan, bupati, wakil bupati, ustadz punya duit sebulan 4 juta, berarti zakatnya capek deh. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada sejuta 25 ribu, sejuta 25 ribu, sejuta 25 ribu, sejuta 25 ribu. Kalau sebulan dia punya penghasilan 5 juta, berapa satu bulan? 125 ribu. Kemana diserahkan? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. Jangan bayar sendiri ke tetangga. Satu batang lidi patah. Tapi kalau satu sapu lidi, gimana mematahkan satu sapu lidi? Lidi menjadi satu sapu lidi, maka dia akan kokoh, kuat dan luar biasa. Jangankan sampah, maling pun mati dipukul pakai sapu lidi. Mau jadi satu lidi atau sapu lidi? Sapu lidi. Saya tidak sebut gaji, saya tidak menyebut gaji, karena ada orang gajinya satu bulan 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta. Kalau ditanya, kok kenapa tak bayar zakat? Gaji saya cuma 2 juta Pak Ustaz. Pendapatan 20. Uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, uang sundul. Total semua pendapatannya berapa? Lalu dikeluarkan 2,5%. Kalau satu bulan 10 juta, berapa keluar? 250 ribu. Kalau satu bulan dapat 100 juta, berapa? 2,5 juta. Insya Allah semua yang hadir malam ini dapat uang 100 juta. Ngaminkan aja nggak yakin, gimana mau dapat? Insya Allah semua yang hadir ini dapat uang 100 juta. Maka keluarkan zakatnya 2,5 juta. Tapi orang kalau sudah punya duit, bakhil, bin medit, bin kedekut, pelit, tidak mau keluar, pegang, dipegang, digenggam sampai tidak menetes walau setetes pun. Datang penyakit pelitnya. Saya tidak tahu siapa di sini yang punya uang 100 juta. Saya tak tahu. Saya bukan dukun. Saya tak bisa melihat dari mata orang. Wajah tidak bisa dipercaya. Kadang wajahnya susah, duitnya banyak. Ada yang ganteng putih, duit 2.000, hutang banyak. Tapi insya Allah orang Kolaka ini duitnya banyak-banyak. Amin. Keluarkan zakatmu 2,5 juta. Bayangkan itu kalau 2,5 juta kali 1.000 orang. 2,5 juta 1.000 orang. Berapa itu? 2, pokoknya kalau dibelikan cendol, mati kita ditelan cendol. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisa ditolong, Pak. 8 yang akan mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka ini sudah menolong umat. Anak-anak Malaysia ketika kami kuliah dulu di Mesir, mereka tidak perlu kiriman dari orang tua. Kenapa? Dapat zakat 1 tahun 6.000 ringgit kali 3.000 rupiah, 18 juta dapat uang zakat. Abdul Somad selama di Mesir 4 tahun ada dapat uang zakat? Ada. Berapa? 200.000 rupiah. Salah siapa? Salah Abdul Somad. Kenapa enggak cepat jadi ustadz ngasih tahu masyarakat supaya bayar zakat? Tapi sekarang anak-anak di Mesir alhamdulillah sudah dapat zakat. Dari mana? Dari hasil masyarakat yang sudah sadar membayar zakat.
Maka di antara pelajaran dari Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang dipanen, tumbuh, dipanen, tumbuh, dipanen, tumbuh. Biasanya tanaman kalau sudah dipanen, tunggu, berputih, berdaun, berbunga, berbuah, berbaut, berbunga, baru panen. Tapi ini dipotong, panen, dipotong, panen, dipotong, panen. Siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, itulah orang yang berinfak, bersedekah fi sabilillah. Infak sedekah sunat, yang wajib adalah zakat. Pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj adalah membayar zakat. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di Kolaka, perolehan zakat kita meningkat Pak Ustaz. Berapa Pak? Sebelumnya 100 juta. Setelah saya ceramah 105.000. Bukan itu yang diharapkan. Saya tidak akan tanya Pak Bupati di masa akan datang. Saya hanya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu biji ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir, dalam satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 tangkai, satu tangkai ada 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya. Mudah-mudahan dengan berzakat, PNS, pegawai-pegawai, honorer, polisi, tentara, pejabat-pejabat, makin berkah rezekinya insyaallah. Amin. Uang 1 bulan dapat 100 juta. Simpan. Anak kena narkoba, sakau, mati. Duit hantu dimakan setan. Tak ada berkahnya. Sedangkan kita selalu minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah zakatmu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Enggak apa-apa baca doa itu walaupun enggak ada kue kotak. Asal jangan baca bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti tidur semua. Tapi dari tadi saya ceramah tidak ada saya lihat yang mengantuk. Semuanya terjaga. Entah karena ceramahnya kuat atau karena kepanasan. Tapi insya Allah karena khusyuk. Semuanya karena takut kepada Allah. Semuanya karena ingin mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Pelajaran yang pertama, makmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan. Pelajaran yang ketiga, membayar zakat. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau masyarakat Kolaka makin semangat bayar zakat, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah saya datang bisa bersilaturahim ke Kolaka ini luar biasa. Disambut dari airport, dibawa oleh Pak Wabub, berjumpa dengan Pak Bupati, sampai kemari disambut luar biasa. Semuanya datang berduyun-duyun. Hanya Allah saja yang dapat membalas. Jaga tetap persatuan kesatuan, jangan saling ejek mengejek, jangan olok mengolok. Ini ada yang datang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang Pulau Bali, macam-macam adat dan tradisi serta agama. Lalu ejek mengejek, olok mengolok, akhirnya hancur berkeping. Kalau kita sudah hancur, maka yang senang adalah orang luar, karena dia akan mencabik-cabik Indonesia. Dia akan mengambil seperti makanan di tengah meja makan. Satu menangkap kepalanya, satu mengambil kakinya, satu mengambil pahanya.
kita akan menjadi bangsa yang besar, disegani oleh kawan dan lawan kalau kita tetap menjaga sila persatuan Indonesia. Tadi saya sedang makan, ada bapak-bapak ngomong, Ustadz Somad sudah pernah ke Makassar? Pernah Pak. Apa makanan di sana? Sup saudara. Ah, itulah orang Makassar ini, saudaranya sendiri pun disup. Ada orang Medan mengejek orang Makassar. Apa ini orang Makassar? Saudara sendiri pun disup. Kata orang Makassar, aku masih lumayan, saudaraku sup. Kau paman kau sendiri kau sup tulang. Padahal kalau kita belajar tradisi dan budaya, semuanya adalah keindahan beraneka ragam, rupa-rupa warnanya. Itu semua adalah kekayaan khazanah bangsa, tradisi, adat istiadat. Nun di sana ada negara, 50 negara lebih dalam satu daratan, namanya daratan Afrika. Afrika satu daratan, tapi negaranya bisa terpecah-pecah. Kita pulau-pulau, ternyata Kabupaten Kolaka 30% yang daratan, sisanya lautan, sisanya pulau-pulau. Kami juga datang dari Pulau Riau, Kepulauan Riau, pulau-pulau. Indonesia 17.000 pulau, tapi bisa pulau-pulau ini disatukan dengan satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah sampai mati, sampai hari kiamat, negara kita ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Siap menjaga Islam, siap menjaga NKRI. Takbir. Sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku jelaskan ya Allah. Kalau masih juga tidak mengerti dan tidak paham, ada orang-orang yang tidak paham, kita kasih paham. Ada orang-orang yang tidak ngerti, kita kasih ngerti. Tapi ada orang yang gagal paham, makannya pun dari gagal paham. Kalau dia paham nggak makan, gagal paham makan. Na'udzubillah. Maka mencerdaskan umat, menjelaskan umat, kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Apa syarat umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Syarat yang terakhir, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Walaupun kau sering ke masjid, walaupun sedekahmu banyak, tapi kalau kau tak beriman kepada Allah, tidak akan mencium bau surga Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di akhirat di padang mahsyar membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Ingat apa saja pelajaran yang disampaikan Ustadz Abdul Somad? Pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bayar zakat, wakaf, infak dan sedekah. Pulang dari sini, keluarganya nggak ikut, anaknya nggak ikut, bapak pulang ke rumah, kumpulkan anak istrinya, ceramahi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pelajaran kata Ustadz Somad tadi. Aku nggak ingat, kau dengar aja MP3-nya. Saya di mana-mana ceramah biasanya pakai poin-poin. Kenapa begitu? Karena saya mengajar di kampus begitu, pakai poin. 1, 2, 3. Kadang kalau seminar pakai PowerPoint, tunjukkan. Tapi karena kita ramai, tidak bisa saya tuliskan, saya sampaikan yang 3. Mudah-mudahan yang 3 ini bermanfaat dunia akhirat insyaallah. Amin. Nanti kalau ada Isra Mi'raj lagi di kantor, di masjid, di musola, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Di akhir majelis, saya mulai tadi jam 8:30, sekarang jam 9:30. 60 menit kita bersama. 60 menit itu menjadi bekal kita ke surga insya Allah. Amin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.